Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semua sahabat live? Bertemu kembali dengan saya Fitri Muslimah yang kali ini insya Allah akan memandu jalannya Prophet Series yang kali ini edisi sangat spesial karena semua bisa masuk dan kajiannya itu tentang kisah Nabi Ibrahim. Ini kisah yang sungguh sangat bermakna. Rahasianya apa saja, makanya jangan kemana-mana, ajak saudara-saudaranya, ajak orang-orang yang ada di rumah untuk duduk bersama di depan laptop atau di depan TV untuk kita sama-sama menyimak kisah sirahnya ya. Oke, tanpa terasa kita sudah ada di penghujung Ramadan, di lap terakhir sebagaimana satu pertandingan ya atau balapan. Lap terakhir ini tentunya menjadi momen yang untuk kita berlomba membuat strategi agar kita bisa sampai di garis finish dengan cantik. Dan Live Movement sudah merancang agar di 10 hari terakhir ini menjadi 10 hari yang bermakna, terutama dengan mempelajari kisah-kisah sirah para nabi dan rasul kita. Nah, dengan kita mempelajari sirah ini tentunya kita bisa menyampaikannya pada anak-anak dan kemudian nanti anak-anak bisa menceritakan juga kepada kita gitu, agar insya Allah kita sebagai orang tua bisa menjadi pendidik dan pengajar yang lebih baik daripada gurunya mungkin gitu kan, atau mungkin dari buku yang dia baca. Nah, dalam setiap live Prophet Series ini sifatnya adalah storytelling, jadi tidak ada tanya jawab. Sahabat-sahabat semua bisa menyimak dengan seksama pemaparan dari para pemateri dan kemudian dicatat. Tapi jangan khawatir, nanti setelah acara akan ada notes-notes yang dibuat oleh panelis seperti itu. Nah, yang menjadi goals dari live movement ini juga adalah ketika anak-anak kemudian bisa menceritakan kembali kisah-kisah dari para nabi dan rasul yang kemudian dipaparkan oleh para pemateri. Dan bagaimana sudah hadir di tengah-tengah kita, Babe mungkin? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Babe. Suaranya sudah terdengar kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Babe. Apa kabar? Suara lancar dan gambar bagus, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua sudah siap, Masya Allah. Baik, langsung saja Fitri serahkan mic-nya kepada Babe. Tafadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak didoain, alhamdulillah. Kalau ngomong sendiri nggak enak ya. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, dimanapun Anda berada, teman-teman, sahabatku, Mbak, Teh, Kakang, dan semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mencatat kita orang yang sungguh-sungguh, walaupun hanya sekedar lewat Zoom. Apa yang mesti kita sampaikan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Siapa yang menyempatkan, menyengaja dan meringankan langkah kaki untuk menuju majelis ilmu, niscaya Allah akan memudahkan langkah kakinya menuju surga. Gitu. Karena itulah ya, kita jadi kelihatan jadi serius gitu ngajinya dengan orang-orang yang tampil. Sebentar lagi Dina Amalia sudah siap-siap mau tampil. Ahmadani juga, Firman Syah juga, dan semuanya. Gitu dong, baru keren. Baik. Teman-teman sekalian, ada satu yang kemarin saya lagi baca sehubungan dengan WA Mbak Nadia yang mana Mbak Nadianya? Oh iya, Assalamualaikum. Lihat ya, Mbak Fitri tadi mengatakan Ibrahim ya. Lihat buku ini. Lihat buku ini. Ibrahim Bapak Semua Agama. Betul ya, Bea, bukunya ya? Ya, lihat. Judul bukunya lihat.
Ya Allah. Bagaimana? Jadi Ibrahim Yahudi juga. Jadi Ibrahim Nasrani juga. Jadi Ibrahim Hindu juga. Jadi Ibrahim Buddha juga. Jadi Ibrahim Majusi juga. Jadi Ibrahim apa? Kok semua agama ayahnya kok beliau? Ini yang saya bilang, yang tadi antum sudah jelaskan, ya, bagaimana ceritanya itu? Kok jadi diplesetin yang tadinya Abul Ambiya, bapak para nabi, tiba-tiba bergeser bapak semua agama. Nah, untuk ini Allah membantah yang tadi ayatnya sudah disampaikan. Maka Ibrahim Yahudian wala Nasranian. Ibrahim itu bukan Yahudi. Ibrahim itu bukan Nasrani. Walakin karena Hanifah Muslimah, tapi dia seorang Muslim. Ya. Begitu. Dan kita udah bahas ayat itu semua. Kita udah lengkapi semua, kita udah bahas semua. Yang kita sekarang masuk adalah kelanjutan supaya tidak mengulang-ulang. Nah, apa yang kita mau sampaikan? Kemarin saya cerita sampai terjadinya pembodohan secara umum. Apa itu? Diangkatnya Hajar sebagai istri yang katanya seorang budak. Maka itu saya tanya kepada siapapun yang berkata demikian, dan Anda siapa yang mendengarkan ini dimanapun, karena ini juga dirilai di channel YouTube saya juga. Ya. Coba tanya, Hajar itu nama bapaknya siapa? Bagi orang yang mengatakan Hajar itu budak, silahkan searching, tanya, lengkapi, pokoknya siapapun tanya silahkan. Salah satu, tolong Ibnu Katsir. Masya Allah, Babe lengkap ya bukunya, jadi referensinya langsung bisa dibuka. Masya Allah. Semua ini bukunya sejarah, sebagian besar saya punya sejarah. Salah satu referensi yang membantah itu adalah Ibnu Katsir. Siapa yang tidak tahu Ibnu Katsir? Ibnu Katsir, Masya Allah. Atau Tarikh At-Tabari. Ya, Tarikh At-Tabari 28 jilid itu, 28 jilid. Ya. Dan atau lagi siapa? Atau mau siapapun Anda silahkan buka. Nggak ada satupun yang mengatakan Hajar itu budak. Nggak ada. Tapi anak-anak sekolah, di sekolahan, anak-anak kita itu dididik dengan kata-kata itu. Dia seorang Hajar, seorang budak. Hajar, seorang budak. Budak dari mana? Ya, siapa budak? Hajar itu siapa? Kok dibilang budak? Kenapa? Karena Hajar akan menghasilkan keturunan orang-orang Arab. Begitu. Karena itulah dikatakan, izinkan saya share ya. Saya share satu gambar yang sudah saya siapkan. Bisa di-share screen ya? Bisa di-share screen ya? Ya. Wait. Kalau saya tuh kajian dari Babe ini selalu menarik karena pasti ada sesuatu yang mau diungkap. Kadang di masyarakat gitu kan, pemberitaan tentang sejarah para nabi itu suka dibelok-belokin gitu. Nah, sama Babe di sini berusaha diungkap, jadi kita clear sebagai umat Islam dapat view sejarah yang betul. Seperti itu ya Babe ya? Betul. Izin saya share ya. Apa dong? Fitri sudah tampak? Masih loading, Babe? Nah, sekarang alhamdulillah sudah tampak. Oke. Iya. Bisa di slide-nya di full screen aja? Ya. Yang ditinggalkan Nabi Ibrahim itu apa? Itu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nggak ada lagi. Gitu loh. Dan masjidnya dia sendiri, yaitu Masjid Ibrahimi. Ya. Yang ditinggalkan itu aja. Nah, ini sebentar. Saya stop share sebentar untuk saya tunjukkan buku yang saya susun bersama Qasim Abu Dayyeh. Saking saya gregetannya untuk menjelaskan apa yang ditinggalkan Nabi Ibrahim, saya bikin buku namanya Al-Aqsa dan Ibrahimi. Al-Aqsa dan Ibrahim. Ini bisa didapatkan di mana nih Babe bukunya? Ini buku ini kayak kacang goreng, taruh di Gramedia habis, taruh di mana-mana habis semua. Atau mesti PO dulu mungkin Babe? Full color gitu, dalamnya full color. Oh, full color, Masya Allah. Jadi lebih atraktif ya. Habis. Ini udah cetakan ketiga dan ternyata ada sedikit masalah di percetakan. Nah, kalau percetakan nggak bisa kita pindah begitu saja. Jadi nunggu masalah mereka beres,
ada konflik internal barangkali ya. Jadi akan ada nanti edisi yang baru ya, Babe ya? Nanti akan ada edisi yang baru. Ya. Ini cetakan, yang saya pegang cetakan pertama April 2018, 2019 cetak lagi, 2020 berarti nanti akan cetakan ketiga. Tapi ya nantilah saya ini semua full color, agar saya sengaja saya buat eksklusif biar enak orang membacanya. Yang saya mau sampaikan adalah, saya nulisnya berdua dengan Qasim Abu Dayyeh. Qasim Abu Dayyeh ini sejarawan dari Bethlehem. Bethlehem, Masya Allah. Masya Allah. Kenapa saya gregetan menulis ini? Yaitu dia untuk meluruskan sejarah yang udah diselewengkan banyak orang. Bahwa yang ditinggalkan Nabi Ibrahim itu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Bagaimana firman Allah? Maksudnya firman Allah bukan menjelaskan soal yang ditinggalkan, tapi Allah menyebut dua masjid ini. Coba ya, sekarang kita pakai nalar sedikit ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Ibrahim itu adalah bapak para nabi. Bahkan Allah sampaikan Allah itu mengangkat, mulai dibuka dalam surah Al-Baqarah ayat 143 barangkali. Ya. Dibaca artinya 134, maaf. Al-Baqarah ayat 134. 134. Ayatnya depannya wa istibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahunna. 134 ya. Artinya saja. Dibaca artinya aja ya, Babe ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah umat yang telah lalu. Maaf, 124. 124. Ya. Oh ya, direvisi sebentar. Oke. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat. Lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Ya. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari cucu-cucuku, Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Iya. Kalimat yang saya mau ambil di situ adalah ini ja'iluka linnasi imaman. Apa kabar Rika? Apa kabar Rika? Ada Gia Jose namamu? Iya, Mas Gia. Mas Gia, saya baru tahu Mas Gia. Yang lain belum buka. Oke, apa kabar? Oke ya. Nah, jadi rame deh Babe hari ini. Ini ja'iluka linnasi imaman. Aku menjadikan kau Ibrahim linnas bagi semua manusia imam, pemimpin. Nah, jadi kalimat itu menunjukkan Ibrahim itu adalah bapak para nabi. Abul Anbiya. Lagi pula kalau kita urutin ginekologinya kan Ibrahim punya istri Sarah. Dari Sarah punya anak Ishak. Dari Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. 12. Yusuf juga ada dari Yusuf keturunannya Benyamin. Misalnya ada Daud. Ada Sulaiman, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya. Dari keturunan yang sebelah kiri, Nabi Musa, karena Lewi punya anak Amr, Kohit, Amr, Musa. Kemudian Ilyas, kemudian Ilyasa. Kemudian, itu banyak. Begitu juga dari sini, Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad, Nabi Ishak sampai ke Nabi Isa. And unfortunately, mereka tidak menganggap yang dari Sarah, dari Hajar. Kenapa? Karena menganggap budak. Dari Arab. Jadi yang ditinggalkan Nabi Ibrahim adalah dua, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Izin saya share lagi ya, biar lebih clear. Dari mana teorinya, biar lebih clear. Bismillah. Ini asik, kalau ngomong sejarah itu nikmat, kayaknya kita kembali. Betul, Babe, setuju. Fitri kalau di zaman dulu tuh kayak nggak suka sejarah, tapi ketika belajar sirah langsung menggebu-gebu. Iya, asik soalnya. Nih ya, saya ilustrasikan ya. Ibrahim lahir dari Babilonia, kemudian dia hijrah dari Hebron, kemudian ke Mekah. Apa yang ditinggalkan di Mekah? Masjidil Haram lah. Masjidil Haram. Iya, yang bangun. Untuk siapa? Untuk anaknya Ismail. Dan kemudian dia hijrahlah kembali ke Aqsa.
Lahir lagi di sana Ishak. Ishak anak kedua kan. Apa yang ditinggalkan untuk Ishak? Masjidil Aqsa. Dan beliau sendiri tiba di Hebron membangun masjid Ibrahimi untuknya. Emang begitu para nabi semua. Nabi Musa begitu tiba di Mekah, apa yang dilakukan? Bangun masjid. Di Mesir, bangun masjid. Surat Yunus ya, ayat yang ke-84. Nabi Muhammad begitu hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Bangun masjid. Itu semua nabi itu begitu gitu loh. Nabi Daud menyempurnakan Masjidil Aqsa. Nabi Sulaiman juga, Nabi Zakaria juga tinggal di sana, Nabi Yahya juga tinggal di sana, Maryam juga tinggal di sana. Yang lain semua begitu. Tidak ada nabi satupun kecuali dia akan membangun masjid. Sekali lagi, tidak ada nabi kecuali dia akan membangun masjid. Nabi Isa juga, iya Nabi Isa juga. Loh, Nabi Isa bangun masjid? Lah, iya emang Nabi Isa suruh sholat. Ya, memang itu perintahnya. Apa yang ditinggalkan Nabi Isa masjidnya? Banyak. Itu silahkan ikut saya, nanti kita bikin tur ke Yerusalem. Akan saya tunjukkan semua masjid-masjid yang masih ada mihrabnya. Masya Allah, mau. Mihrab itu menghadap Ka'bah. Semua akan saya tunjukkan. Dengan syarat masjid itu dibangun sebelum 325. Karena setelah 325 dibangun oleh Ratu Helena dan Raja Konstantinus, maka sudah diubah bentuknya. Bahkan nanti saya sajikan sebuah gereja yang kemudian menjadi masjid. Habis ini ada gambarnya. Jadi teman-teman sekalian dipahami dulu, inilah yang ditinggalkan. Lalu kemudian dia meletakkan Ismail di Ka'bah 1891 sebelum Masehi dan menempatkan Ishak alaihissalam di sana Aqsa 1878 sebelum Masehi. Ini loh persoalannya. Hajar itu adalah anak Raja Hyksos. Di semua literatur buku sejarah, Hajar itu binti Hyksos. Gitu loh. Semua. Dan kalau kita cari siapa Hyksos ini raja yang bijak. Gitu loh. Raja yang bijak, dia di bawah ya, di daerah Aqabah ke bawah ya. Kalau yang di atas itu Babilonia tuh yang Namrud tadi. Nah, ini permasalahannya mulai di sini. Orang jahat yang bernama Amr bin Amru, ini di semua buku sejarah ada. Amr bin Amru, orang jahat. Ini sebenarnya hulu balang. Dia membunuh Raja Hyksos karena dia tertarik dengan istri daripada Raja Hyksos. Gitu, diambillah dia sebagai permaisurinya. Nah, jadi kemudian apa yang terjadi? Ya, permaisurinya diambil. Anak-anaknya ditawan. Nah, anak-anak ditawan itulah yang kemudian ketika Ibrahim dan Sarah berjumpa dengan Raja Amr bin Amru, dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi Ibrahim berkata pada Sarah, "Wahai Sarah, jagalah kehormatanmu untukku. Kalau aku berkata kau istriku, maka raja akan membunuhku ya, dan tidak ada lagi orang Islam di muka bumi." Begitu kata Nabi Ibrahim alaihissalam yang tercantum dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Nah, dari situlah kemudian Nabi Ibrahim ketika ditanya, beliau berkata, ini bukan istri, ini saudaraku. Gitu. Dan ternyata raja pun tidak membunuh Ibrahim, bahkan mengambil Ibrahim sebagai tamu, dan kehormatan itu kemudian dia dinikahkan oleh Siti Hajar, yang sebenarnya anak Raja Hyksos yang dia bunuh. Dan anaknya banyak, itulah salah satunya Hajar. Yang diserahkan kepada Ibrahim adalah Hajar. Lalu dari mana sekarang orang berkata, Hajar itu budak, kulitnya hitam, rambutnya keriting. Ya Allah ya Rabb, mana ada orang Arab yang hitam dan keriting? Itu Afrika. Orang Arab itu putih-putih dan rata-rata ya, rambut nggak tahu, saya nggak ngelihat ya. Tapi kalau kita lihat kan orang Saudi Arabia misalnya putih, orang Irak itu putih, yang hitam itu Afrika. Jangan ketukar. Baik, ini bukan ini ya. Ini yang depan, ini yang ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Gitu. Nanti kita bahas. Tapi yang saya mau sampaikan, Ibrahim, ini dia, dan Ismail, Ishak. Nah, inilah ayatnya. Dari Ishak lahirlah bangsa Yahudi. Dari Ismail lahirlah bangsa Arabia. Baik suku Yahudi maupun suku Arabia adalah Muslim. Itu sebagai garis bawah pertemuan kita pertama kemarin. Baik suku Yahudi
maupun suku Arabia adalah Muslim. Dalilnya sudah kita kupas barang semua. Begitu. Dan lalu kenapa timbul Israel? Ya, kenapa timbul Israel? Ya, nah, ini kesimpulan gambar yang lain ya. Ini maaf, ini udah kita simpulkan kemarin ya. Udah kita bahas kemarin. Ishak itu siapa? Jadi gini, sebentar sebelum Ishak. Ya, sebelum Ishak kita stop share. Baik, bismillah. Ya. Nah, ini enak ini ngaji ini ada Heza, ada Ramadhani, ada Rina, ada siapa lagi tuh Firmansyah, ada Rike, ada Gia. Ini seru, ini asik nih. Baik. Jadi teman-teman sekalian, sisi penamaan dulu ya. Sisi penamaan. Begini. Ibrahim itu kepengen punya anak. Sampai usianya 88 tahun belum punya anak. Ya. Ibrahim pengen punya anak dan tahukah nama anak yang diberikan itu Ismail. Isma itu kan mendengar, il itu Tuhan. Jadi Ismail, Tuhan mendengarkan aku. Yang beri nama Ibrahim. Gitu. Nah, begitu juga, begitu lahir Ishak. Begitu lahir Ishak, dikasih nama Ishakil. Tolong ada kitab yang kuning, yang merah itu. Ada Tauratnya juga saya punya. Insya Allah. Ya. Ya. Begitu juga ketika Ibrahim memberi nama Ishak. Ishak itu dohik kalau dalam bahasa Arab. Dohik. Itu artinya tertawa. Artinya tertawa. Atau gembira gitu ya. Dan di dalam surat Al-Mujadilah kan ada tuh ya. Ibrahim bergembira ya. Yadhakun Ibrahim. Ketawa. Ibrahim itu ketawa. Sehingga dia ketawa. Tadinya kan pengen anak pertama, maka namanya Ismail. Isma itu mendengar, il itu Tuhan mendengar. Kalau Ishakil, Ishak itu tertawa, berarti Tuhan menggembirakan aku katanya. Maka dikasih nama Ishakil. Ishakil, Tuhan menggembirakan aku. Nah, bagaimana dengan Yakub? Nama yang dikasih siapa? Nama yang dikasih Israel. Ya, dari situ ya teman-teman ya. Ismail, Tuhan mendengarkan aku. Itu kasih namanya gitu. Ishakil, Tuhan menggembirakan aku. Israel, Isra apa Isra? Isra Mi'raj. Apa Isra Mi'raj? Isra itu berjalanan di malam hari. Ya. Nah, perjalanan di malam hari ya. Ya, Isra kan Isra Mi'raj ya, Mi'rajnya naik langit. Nah, jadi Israel Tuhan memperjalankan aku. Karena waktu itu Yakub itu punya tadinya malah empat istri ya. Kalau Ibrahim itu perjalanannya terus Mekah, Palestina, Mekah, Palestina, Mekah, Palestina, Mekah, Palestina. Sebentar, kemarin saya udah tandain ketika baca tertawa Ibrahim ketika melihat Sarah yang udah tua, yang udah Siti Sarah, Sayyidatina Sarah yang udah usianya lanjut tapi masih hamil. Maka Ibrahim tertawa dan dia gembira sekali dengan hamilnya Sarah yang udah berusia hampir masuk 70. Ya, nenek-nenek umur 70 hamil kan lucu. Ya. Jadi, yaitu kuasa Allah ya, menggembirakan hati Ibrahim. Hati Ibrahim ya. Lalu kemudian dia tertawa, maka diberi nama anaknya itu Ishakil. Ishak itu tertawa. Jadi Ishakil, Tuhan menggembirakan aku. Begitu juga Israel. Jadi kalau teman-teman sudah tahu asal muasal nama Israel, maka pertanyaan saya, apa agamanya Israel? Iyalah, Islam lah. Dijawab di chat. Ya pasti Islam lah. Ya. Kok disebut Yakub? Ya dalam ayat yang lain Allah juga memanggil Yakub Israel. Allah memanggil Yakub itu Israel, itu Yakub. Gitu. Kalau Bani Israel, anak cucu Yakub. Begitu. Jadi memang Islam, memang keturunannya memang Islam. Al-Baqarah 133. Dibuka, Mbak Fitri. Kenapa? Dia udah kumpulin. Itu yang berangkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalanku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya." Ayat sebelumnya tadi, janganlah kau mati melainkan dalam keadaan muslim. Coba ayat sebelumnya. Oh, itu, yang 132 ya. Nah, itu pesanan Yakub. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Iya. Dan ayat berikutnya jelas itu kan. Jadi Nabi Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya yang 12 itu, jangan kau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dan karena Yakub dituduh Yahudi, maka itu ayat 133 menjelaskan, maaf, emang kamu ada waktu Yakub mau wafat? Begitu kata Allah. Yakub tuh mau wafat bertanya pada anak-anaknya, karena semua mengaku memang muslim. Lalu Nabi Musa, yang Nabi Musa keturunan Yakub. Nabi Musa punya ayah namanya Musa bin Imran, Imran bin Qahid, Qahid bin Amr, Amr bin Lewi, Lewi bin Ishak, Lewi bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Begitu ya. Jadi itu anak ketiga daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub, Ruben, Simon, Levi. Levi anak ketiga. Nah, ini punya anak Amr, punya anak Qahid, punya anak Imran, Imran punya anak Musa. Jadi Musa kan bin Imran. Nah, Musa pun masih memegang Muslim. Emang jadi Yahudi apa? Gitu loh. Silakan Mbak Fitri di surat Yunus ayat 84. Marina, apa kabar Marina? Marina, apa kabar? Belum jauh. Belum dadah-dadah sama saya Rina. Rina. Firmansyah. Udah dibuka Mbak Fitri? 1084. 1084 sebentar. Oke, tapi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang muslim berserah diri." Jelas kan? Apa agama yang dibawa oleh Nabi Musa? Ya Islam lah. Dari mana hubungannya dengan Yahudi? Agama Yahudi, agama ya bukan suku nih ya, yang saya ngomong sekarang ya. Agama Yahudi muncul pada tahun 920 ketika wafatnya Nabi Sulaiman. Itu suku awalnya yang berubah menjadi agama. Kalau Nabi Musa untuk suku Yahudi betul. Tapi kalau Nabi Musa untuk agama Yahudi ngawur. Nabi Musa untuk umat Yahudi betul. Karena memang umat Yahudi itu awalnya Islam. Saya sering ceramah yang bikin orang angkat tangan dan bingung, sengaja. Ketika Yahudi masih beragama Islam, loh, Ustadz gimana kalimatnya? Iya, memang. Ketika Yahudi masih beragama Islam, karena memang awalnya Islam. Bahkan waktu Fir'aun, ketika Fir'aun masuk Islam, loh, Ustadz jangan ngawur lagi dong. Ya memang agama terakhir yang dianut Fir'aun adalah Islam. Fitri buka surat Yunus ayat yang ke-90, surat 10 ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim." Ya,
Siapa yang bisa bantah kalimat tadi? Fir'aun saya katakan akhir hayatnya muslim. Tetapi Allah menolak keislamannya. Ini penting buat anak-anak kita. Di mana-mana semua sejarah ini mesti diungkap. Saya sering main sama anak-anak begitu. Apa agamanya Musa alaihissalam? Muslim. Apa agamanya Fir'aun? Bingung mereka. Emang Fir'aun punya agama? Bukan dia ngaku Tuhan, masih muda. Udah tua juga masih ngaku. Mau mati baru masuk Islam. Bagaimana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tolong katakan itu kepada anak-anak kita. Bani Israel itu orang Islam yang kemudian mendirikan agama sendiri, Yahudi. Dan sisa-sisa Bani Israel masih Islam. Cuman ngeyel sama Nabi Musa. Dan ketika sampai zaman Nabi Isa, tinggal sedikit yang taat. Ya, Ali Imran 52. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Isyhadu bi anna muslimin. Udah berapa ayat yang saya sampaikan? Kurang yakin apa? Nggak ada yang ngaku kami Yahudi, nggak ada. Kami Nasrani, nggak ada. 12 cikal bakal itu disebut kaum yang menolong. Ansor, Nasara orangnya Nasrani. Nasrani itu Muslim ya. Muslim. Ntar tahun 325 baru berubah menjadi agama. Yahudi itu Muslim. Ntar tahun 920 sebelum Masehi baru berubah menjadi agama. Begitulah. Kemarin sudah saya putarkan kan, pakar sejarawan seorang yang bernama Moses Sharon. Udah putar belum? Belum. Saya puterin. Saya putarkan film, saya share. Tolong ini diperhatikan, ini bagus sekali. Oke, saya lupa. Harus dalam bentuk open with window player. Oke, host, mana dia? Saya izin share ya. Bentar, saya share seorang pakar. There is a question, is the attitude of Islam to history. And in fact, what we find, the basic attitude is that all history is in fact an Islamic history. That means that all the major figures of history namanya Profesor Moses Sharon. Basically are Muslims. Ini namanya Profesor Moses Sharon. Yang mau foto silahkan. Dia Hebrew University of Jerusalem 2011, masih aktif ya. Usianya 87-88 kalau saya tidak salah. From Adam down to our own time. So if the Jews or the Christians are demanding something and basing it on the fact that there was a king called Solomon or a king called David or a prophet called Moses or Jesus, then of course what they are doing, they're saying something which is not true, or in fact they don't know that all these figures. Perhatikan, ini yang ngomong Yahudi loh. Profesor loh, pakar sejarah loh. Ya,
They don't know that all of that figure is a Muslim. Nah, yeah. They're basically Muslim figures. They were, in fact, since the creation of the world, there is only one religion, and this is the religion of Islam. So if anybody says, look, there is a place which is connected with Solomon, and that's the place where the Temple of Solomon stood, a true Muslim would tell you, yes, absolutely right, but don't forget that Solomon was a Muslim. And David was a Muslim, and Abraham was a Muslim, and Isaac was a Muslim, and Jesus was a Muslim. And this is what I mean by the Islamization of history. And you can understand that through Islamization of history, you've got Islamization of geography. Anywhere which was connected with these people, or with these prophets, which were all Muslims, becomes a Muslim territory. And therefore, when Islam was not in that area before Muhammad came to it, but it should have been there. In that area, I mean in the Middle East or other parts outside the Middle East, which are now Muslim parts. Any place like this had to be freed, not to be conquered, had to be liberated. Sebentar, saya sengaja keluar dulu untuk supaya teman-teman melihat kata-kata kejeniusannya, kata-kata kepintaran si profesor ini. Perhatikan bahasa Inggrisnya ya dengan kalimat berikut ini. Siapa yang baru gabung lagi? Fla Marumi, apa kabar? Fatihah Nur, apa kabar? Ari, Bukhari, dan semuanya. Perhatikan ya, saya share lagi nih ya, kalimat terakhir ya, lihat ya. Dan akan saya jelaskan kenapa saya katakan pintar sekali ini profesor. Udah muncul? Fitra udah muncul? Sudah muncul, Babe. Oke. Lihat ya. Islam yang appear with the time and when Muhammad. Dan dia ralat, reappear. Dengerin. So Islam appeared in history in the time of Muhammad, or reappeared in history from their point of view. Oke. Bedanya tahu? Tahu bedanya appear sama reappear? Islam yang muncul di masa Nabi Muhammad diralat. Oh ya, dimunculkan kembali. Kalau muncul baru ada. Kalau dimunculkan kembali sejak dulu ada. Itu loh. Jadi ini bukan abal-abal, teman-teman. Ini bukan abal-abal. Ini profesor luar biasa. Dan ya bukan saya sok tahu atau gimana. Ya, saya harus share sesuatu untuk Anda. Foto-foto saat saya tinggal di sana. Lihat teman-teman sekalian. Fitri lihat tadi? Iya, tadi sekilas lihat Babe bareng sama itu tadi ya, profesor yang tadi ya berarti ya? Ya. Masya Allah, Masya Allah. Confirm ya, berarti ini bukan abal-abal seperti yang sudah Babe jelaskan tadi. Ini sudah divalidasi. Masuk ya. Masuk. Bisa mau dengar? Mau dengar? Masuk. Kok saya merinding ya. Kajian kali ini gimana teman-teman yang nyimak? Ini sahabat tuli karena kelihatan hari ini wajahnya semua excited. Babe, Mas Gia gimana? di mana Babe beli bukunya Babe? Mau beli yang itu dong Babe. Sabar, Gia sabar. Semua sabar. Itu kan kelihatan begitu. Pakai sarung, naik lagi pakai sarung. Ada banyak sarung. Insya Allah mungkin bisa Kalau siap. ada Babe bisa dilisin di sini Babe, yang mungkin banyak nanti yang akan beli Babe.
Nanti mungkin live insya Allah bisa bantu ya via live. Ini yang udah saya susun untuk dibagi-bagikan gratis. Oh, Masya Masya Allah. Allah. Ini banyak. Mau Be, mau, Masya Allah. Langsung nih gercep dong live nih. Waktu pengajian ini saya selalu bagi-bagikan ini. Ini Gitu. ada 96 partisipan juga pasti di rumah udah pengen dapet tuh. Itu yang selalu saya sampaikan dalam setiap pengajian biar masyarakat terbuka pikirannya. Lihat lagi ini kalau mau ntar saya kirim. Dia bisa cetak sendiri kok. Cetak sendiri juga bisa kok. Tuh filenya. Nah dia lihat. Lihat Be, Masya Allah. Nah, kan Nadia bilang, Babe, Nabi Ibrahim ya, saya senyum aja. Senyumnya apa? Itu hanya sebagian kecil dari materi meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Masya Allah. Masya Nah, ini Allah. yang paling pojok kiri. Islam di zaman Nabi Ibrahim sampai lahirnya agama Yahudi. Nah, ini yang saya bahas tuntas dengan detail banget. Terus bagian kedua, lihat Islam di zaman Nabi Sulaiman sampai lahirnya agama Nasrani. Bagian 3, Islam dan seterusnya. Memang Islam di setiap zaman ada kok. Islam di setiap zaman ada. Enak aja bilang kagak ada. Nah, begitu maksudnya teman-teman. Jadi, ini harus diberitahukan sejak dini oleh anak-anak kita. Ya, semua nabi itu muslim. Apalagi Ibrahim. Dan Sarah itu bukan budak. Nabi Ibrahim tidak pernah menikahi seorang budak. Nabi Ibrahim menikahi Sarah dan menikahi Hajar. Hajar dulu yang punya anak, Ismail. Dan terjadi peristiwa pemotongan itu. Dan setelah peristiwa pemotongan itu, tadi ayatnya video udah baca, ya, yang Al-Baqarah 124, Allah tuh, wah, jadi wa izibtala Ibrahim di kalimatin fatamahunna, Ibrahim itu diuji dengan beberapa kalimat, dan Ibrahim menyempurnakan ujian itu, yaitu dengan disembelihnya Ismail. Dan ketika Ibrahim pulang ke Hebron, dia dapati istrinya hamil. Maka Ibrahim gembira. Hasil lolosnya ujian penyembelihan Ismail, Allah kasih lagi anak yang namanya, dikasih nama Ishakil. That's it. Ketika Ishakil udah dewasa, usianya 7-8 tahun, kalau saya tidak salah, Ibrahim 14-15 tahun, beda 7-8 tahun, itu dibawa lagi Ishak ke Mekah. Berjumpalah Ishak dan Ismail di situ. Dan ketika berjumpa ditanya, ya, dikasih statement yang tercantum dalam Al-Baqarah 132 tadi. Apa statementnya? Ya, Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah menentukan, menetapkan, memilih kalian ini berdua nih. Agama buat kalian. Fala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Saya singkat cerita ini tapi lebih detail dari kemarin, dan kemudian apa yang terjadi? Sebelumnya kan panjang ceritanya, antum semua udah tahu. Ya, antum semua udah tahu ceritanya. Siti Hajar membawa Ismail kecil gitu kan, minta apa, mau cari susu gitu kan, nggak ada susunya, nggak keluar, cari air. Begitu cari air, apa yang terjadi? Lari-larilah Sarah itu kemana? Ke Bukit Safa dan Bukit Marwah. Lalu kemudian Allah keluarkan Zam-Zam untuk Ismail. Kisah Zam-Zam itu ada lengkap dalam kitab Injil Perjanjian Lama. Ya. Injil Perjanjian Lama betul-betul mengakui bahwa Sarah lari sana, lari sini, mencari air, dan sebagainya. Injil di surat Kejadian. Malu kelihatannya. Ya. Malu saya, malu. Dan seterusnya. Sudah jam 11 kira-kira. Yakub di Bazel. Oh ya, 22. Maaf, saya baru ingat ayatnya. 22. 21 atau 22. Nah,
Kejadian 24. Ya, mulai ayat yang ke-21, 22, 23 sampai ke 127. Ini semua cerita tentang Hajar yang lari sana, lari sini, lari sana, lari sini sampai dia menemukan air. Itulah Zam-Zam, begitu. Ya, betul. Ya. Saya nggak usah bacakan ya, karena kalau saya bacakan aneh. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Allahmu berfirman. Jadi ngaji gereja kita. Dia memenuhi kibratnya dengan air. Dengarlah pada kami Tuanku, Tuhan memang Raja Agung tengah-tengah kami, bla 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 bla. Ya. Ibrahim meninggalkan Sarah di tempat yang tandus, yaitu Mekah. Di sini disebut Paran. Paran itu Paran, P-A-R-A-N, Paran, P-A-R-N, Paran. Silahkan search di Google, Paran itu apa? Paran itu adalah nama lain dari kota-kota pegunungan di Mekah. Sekarang saya tanya, siapakah Nabi terakhir yang lahir di Mekah? Nabi Ya, ada Muhammad. Nabi terakhir, bukan? Nabi Muhammad. Ya, ya. Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa barik alaih. Dan ini lanjut, ya saya potong kompas semua. Saya ceritakan, kalau di Injil Barnabas jelas, ayat yang ke-72, 97, 136, 137, dan 142. Isa berkata kepada Hawari bahwa dia akan pergi. Dan Isa menyebutkan ciri-ciri yang akan datang. Dan orang Kristen yang taat tinggal sedikit. Injil telah dirusakkan. Orang itu akan menumpas segala berhala. Dia akan marah bila aku, Isa ya, dibilang Tuhan. Dan dia pun dari keturunan Ibrahim. Dan jika berjalan, dia selalu dinaungi oleh awan. Dan pada juz yang 97 ayat 18, nama orang itu adalah Ahmad. Muhammad. Allahu Akbar. Fitri, baca surat Sof, ayat yang kelima. Sof, ayat yang kelima. Enam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu, yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Satu lagi, yang ke-7. Dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, padahal dia diajak kepada agama Islam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim. Baik. Jelas? Jelas? Bunyinya sama dengan Injil, surat Kejadian tadi dan surat Yohanes. Begitu juga surat Yohanes jelas-jelas menyebut, saya bacakan, ayat yang ke juz 16, mulai ayat yang ke 7. Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu harus bersuka cita. Benar yang dikatakan kepadamu, aku akan pergi. Kata Nabi Isa, aku akan pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Kenapa penghibur? Penghibur, salah terjemah ini. Ya, bahasa Ibrani-nya salah terjemah. Penghibur itu kalau ditelusuri Injil Yohanes juz 16 ayat 7 dan 8, ini dikatakan ini hamdun. Hamdun. Hamdun itu bukan penghibur. Hamdun itu yang terpuji atau yang dipercaya. Itu hamdun. Hamdun itu asal coba yang bisa bahasa Arab.
Hamdun itu unsur katanya apa saja? Apa saja sah? Nulis hamdu apa sah? Hamada. Hamada. Nah, itu dia. Ha, mim, dal. Dal. Ha, mim, dal. Ha, mim, dal itu apa? Ha, mim, dal. Kalau dikasih alif depannya Ahmad. Kalau dikasih mim depannya Muhammad. ya iyalah. Satu akar kok semua. Masya Allah. Jadi ya kayak begitulah, ditutup-tutupi. Kenapa jadi penghibur? Hamdut kok penghibur? Hamdut tuh yang terpuji, terpercaya. Ya. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, pelan-pelan kita kupas dengan detail, gamblang. Itu yang tertulis di Bible ya? Udah Iya sangat dong. jelas ya, Babe ya? Ini yang saya buka Injil depan. Masya Allah. Injil ya. Masya Allah. Dan kata-kata Islamnya itu ada di Injil Hagai. Kata-kata Islamnya itu saya bacakan lagi. Kepunyaankulah segala perak, kepunyaankulah segala emas. Demikian firman Tuhan semesta alam. Rumah ini kemegahannya yang kemudian akan lebih kegemahannya yang semula. Demikian firman Tuhan semesta alam. Dan tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan semesta alam. Damai sejahtera itu Muslim. Lihat ini saya lingkerin ini kata-kata damai sejahteranya. Iya. Damai sejahtera. Islam. Ya. Jadi kalau dikembalikan ke asal, maka kita temukan bahwa apa yang dibawa Nabi Ibrahim, Islam. Apa yang dibawa oleh Nabi Musa, Islam. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa, Islam. Apa yang dibawa Nabi Muhammad, Islam. Ali Imran 84, silahkan 84 dan 85 silahkan. Ayat terakhir itu dalam pembahasan kita hari ini. Ayat ke-84 ya, Babe. Ali Imran ya. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Iya. Ismail, Ishak, Ya. Yakub, dan Ya. anak cucu-cucunya. Ya. Dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Lalu satu lagi 85-nya. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Ya udah, mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Sebut-sebut agama samawi. Semua berasal dari Tuhan. Balik lagi kalimat fitri yang pertama. Ibrahim itu bapak semua agama. Lah, ngawur ente gituin aja. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini baru secuil dari 9 bab perjalanan meluruskan tauhid dengan memahami sejarah peradaban. Semoga kita bisa jumpa lagi. Saya Haikal Hasan ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Sebentar. Pertanyaan. Buku, insya Allah tadi koordinir sama Nadia ya. Apalagi silakan lagi yang lain nggak ada. Pada minta posternya nih, Babe, nanti. Nanti saya kirim file saja, silakan cetak. Ya, saya kirim file. Iya. Babe, Ya. buku ada stoknya, Babe? Nggak ada. Stoknya nggak ada. Ya salam. Kita harus sabar nih. Hah? Oh, buku saya yang lain kalau mau stoknya. Stoknya ini, stok yang ada nih. Oh, suami dan ayah hebat. Ya, Babe. Boleh. Nanti dikoordinir sama Mbak Nadia juga. Baik, teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya jelaskan, walaupun simpel, walaupun singkat, menambah khazanah keimanan kita, makin mantap, makin yakin, ya, makin yakin bahwa inna dina indallahil Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live series Prophet series berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.